Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1940 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, menguatkan kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 18 sampai ayat 30. 1 Tawarik pasal 21 ayat 18 sampai ayat 30. Di bawah perikop, Mesbah didirikan dekat Yerusalem, Tula berhenti. Demikian firman Tuhan. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, "Berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mesbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya Tula ini berhenti menimpa rakyat." Jawab Ornan kepada Daud, "Ambillah, dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan." Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 sikal. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mesbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana, ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mesbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel karena kesalahan Raja Daud yang menghitung jumlah bangsa Israel.
Daud melakukan sensus penduduk waktu itu. Sebenarnya bukan sensusnya yang salah. Yang salah adalah Daud melakukan sensus itu, penghitungan terhadap bangsa Israel itu karena bujukan iblis. Jadi jelas sensus itu bukan perintah Tuhan tapi perintah iblis. Akibat kesalahan Raja Daud, Tuhan menewaskan 70.000 orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara yang mendapat posisi sebagai seorang pemimpin baik di dalam rumah tangga, komunitas, di dalam pekerjaan, di dalam jabatan saudara, di dalam pelayanan masyarakat, saudara seorang pejabat, seorang kepala, ketua, sebagai seorang komandan. Dengar ini baik-baik. Segala keputusan yang saudara ambil yang melenceng dari firman, yang jelas-jelas bukan firman Tuhan, dan saudara jalankan itu, saudara, yang akan menanggung akibat siapa? Rakyat. Yang akan menanggung akibat adalah orang-orang yang saudara pimpin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. 70.000 orang Israel mati karena kesalahan Raja Daud yang membuat perhitungan terhadap bangsa Israel. Saudara, sebenarnya bukan penghitungan itu yang salah, bukan sensus itu yang salah. Yang salah itu adalah Daud melakukan perintah dari iblis. Jadi bukan sensusnya yang salah. Yang salah karena Daud lebih taat pada perintah iblis daripada perintah Tuhan. Saudara, kalau kita belajar dari perjalanan Raja Daud, dia selalu bertanya dulu sama Tuhan. Dan pastinya apa yang Daud tanya kepada Tuhan itu selalu terkonfirmasi. Tapi menariknya dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita menemukan bahwa iblis sengaja membujuk Daud supaya Daud membuat perhitungan terhadap seluruh rakyat bangsa Israel pada saat itu. Dan Daud melakukan itu. Yang jelas-jelas itu bukan perintah Tuhan, tetapi ini perintah dari si iblis. Daud lebih taat pada perintah iblis daripada perintah Tuhan, membuat Tuhan murka, sehingga 70.000 orang mati. Karena apa? Kesalahan Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pemimpin, saudara harus berhati-hati mengambil satu keputusan. Saudara harus konfirmasi dulu sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengorbankan orang yang tidak bersalah. Jangan mengorbankan orang yang saudara pimpin, rakyat yang saudara pimpin, dan sebagainya. Saudara harus konfirmasi dulu sama Tuhan, supaya saudara tidak salah jalan di dalam melangkah mengambil satu keputusan. Saudara perhatikan ayat 18. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Saudara, Daud rupanya ketika dia melihat rakyatnya yang menjadi korban karena ulahnya, karena kesalahannya, Daud menyesal. Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menghukum Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah satu-satunya orang di zaman itu, orang yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga ketika Daud meminta ampun karena kesalahan yang dia lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan akhirnya memberikan perintah kepada Gad, sang pelihat itu. Kalau bilang sang pelihat itu menandakan bahwa Gad ini seorang nabi yang bisa melihat, yang bisa menjadi perantara Tuhan dengan manusia,
Sehingga God ini dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Daud. Kalau bisa pakai bahasa saya, firman Tuhan ini mau katakan kepada God, supaya God sampaikan kepada Raja Daud. Firman Tuhan ini, tadi saya katakan, kalau mau pakai bahasa saya, bunyinya seperti ini. Katakan kepada Daud, supaya Daud membangun mezbah. Kalau Daud membangun mezbah, maka tula itu akan berhenti. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dari kebenaran firman Tuhan ini untuk menghentikan murka Allah, Daud harus membangun mezbah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara mengalami banyak sekali kejadian, peristiwa, hal-hal yang mendatangkan malapetaka, kemalangan, sakit penyakit. Saudara mengalami kebangkrutan, mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan saudara. Sepertinya saudara kena tulah dari Tuhan. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan saudara, yang harus saudara lakukan, dengar ini baik-baik. Bangun mezbah. Amin. Bangun mezbah, saudara. Pertanyaannya, apa itu mezbah? Mezbah itu adalah sebuah tempat yang dijadikan tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, kalau kita belajar dalam konteks perjanjian lama, korban yang dipersembahkan, baik itu korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan lain sebagainya. Korban-korban seperti itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus saudara lakukan saat ini adalah bangun mezbah. Saudara, kita tidak perlu membangun mezbah. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu disusun dari batu-batu pilihan, saudara. Dan di tempatnya yang paling atas itu altar, tempat mempersembahkan korban. Amin. Saudara, firman Tuhan ini mau bicara kepada saudara dan saya, bangun mezbah. Kita nggak perlu mau susun batu itu. Di dalam rumah tangga saudara, di dalam komunitas, di dalam usaha pekerjaan saudara, terlebih lagi dalam pelayanan, harus bangun mezbah. Memang mungkin kita tidak membangun seperti yang dibangun oleh Daud pada konteks firman Tuhan ini. Mungkin yang kita bangun adalah mezbah rohani. Di saat kita beribadah, suami istri beribadah, saudara, memang mungkin itu bukan mezbah secara fisik yang kita bangun, tetapi secara rohani. Di saat suami istri, keluarga, komunitas, di dalam persekutuan gereja saudara, kita imani dan aminkan firman Tuhan yang berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membangun mezbah di hadapan Tuhan, Tuhan senang dan Tuhan hadir di dalam ibadah kita itu. Amin. Saudara, bangun mezbah. Saudara, di tempat saudara berada, bangun mezbah. Sekali lagi, saya tidak menganjurkan saudara untuk membangun seperti mezbah susunan batu-batu itu, lalu saudara membeli kambing domba lalu dibakar di situ, saudara. Kalau dalam konteks saat ini bukan lagi seperti itu. Tapi di saat kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita sedang membangun mezbah. Amin. Bangun mezbah dalam hidupmu. Bangun mezbah keluargamu. Bangun mezbah dalam persekutuan, dalam gereja. Bangun mezbah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di atas mezbah itu harus ada korban. Bicara korban, saudara,
berarti kita memang harus mengeluarkan dana, saudara, untuk membeli kambing domba. Kalau dalam konteks perjanjian lama ya seperti itu. Kalau saat ini, saudara, yang harus kita bawa adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Apa itu? Waktu kita, tenaga kita, bahkan dana kita. Dan terlebih lagi, saudara, kita menyerahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang harus kita bawa. Kita taruh di atas mezbah itu. Amin. Kalau kita bicara korban, saudara, kalau dalam konteks perjanjian lama kan kita harus beli kambing domba sesuai dengan status kita, kemampuan kita. Dan kalau kita memperhatikan, korban yang dipersembahkan itu, dia harus disembelih. Darahnya harus ditumpahkan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu memang terkadang itu memang sampai keluar darah-darah, saudara. Artinya memang pengorbanan yang Tuhan inginkan kepada kita, yaitu korbankan waktu, tenaga kita, bahkan terkadang dana juga, uang juga harus kita korbankan, saudara. Kalau persembahan itu tidak mengeluarkan darah, saudara, itu nggak sah. Kalau kita belajar konteks persembahan itu kan darahnya harus ditumpahkan. Memang kadangkala di saat kita berkorban, saudara, wah itu memang betul-betul berdarah-darah, saudara, karena pergumulan kita. Tapi percayalah, persembahan seperti itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah korban itu ada di atas mezbah itu, tanda bahwa Tuhan menerima korban persembahan itu, tandanya api dari langit itu turun menyambar korban yang kita persembahkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan bahwa api itu adalah gambaran Roh Kudus. Di saat kita membangun mezbah, kita memberikan persembahan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan turun memenuhi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti bahwa Tuhan hadir dan menerima korban kita, api dari langit akan turun menyambar korban yang kita persembahkan. Itu adalah bukti Tuhan menerima korban kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Apa yang kita dapatkan kalau kita membangun mezbah? Yang pertama, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membangun mezbah, artinya kita membangun persekutuan, membangun keintiman, membangun kembali hubungan yang tadinya rusak dengan Tuhan karena kita menjauh dan meninggalkan Tuhan, dan sekarang melalui masalah demi masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, akhirnya kita datang kepada Tuhan, kita sadar, kita bertobat, dan kita menangkap isi hati Tuhan. Kita kemudian membangun mezbah. Saudara, sebesar apapun dosa saudara, sehitam sekelam apapun dosa-dosa kita, Tuhan akan ampuni kalau kita membangun mezbah. Amin. Coba saudara perhatikan Daud. Dia sudah melakukan satu kesalahan fatal, tapi ketika dia membangun mezbah, Tuhan mengampuni dia. Saudara, kadang Tuhan izinkan kita mengalami banyak sekali persoalan pergumulan, supaya kita datang kepada Tuhan, membangun kembali hubungan yang tadinya renggang, saudara, dekat lagi. Amin. Yang Tuhan mau saudara bangun mezbah, karena di saat sudah membangun mezbah, Tuhan mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Amin. Yang kedua, apa yang kita dapatkan kalau kita membangun mezbah? Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan memberkati kita ketika kita membangun mezbah. Sama seperti waktu dunia ini, saudara,
dihantam dengan air bah. Semua penduduk bumi pada saat itu mati tenggelam, saudara. Hanya satu keluarga yang diselamatkan, keluarga Nuh. Setelah air bah itu reda, apa yang dilakukan Nuh? Nuh membangun mezbah dan Tuhan memberkati keturunan Nuh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membangun mezbah, Tuhan akan memberkati kita. Sama seperti Daud kan, akhirnya Tuhan memberkati Daud dengan luar biasa. Karena dia menyadari kesalahan yang dia lakukan, dan dia kembali membangun hubungan dengan Tuhan, membangun mezbah kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati dia. Apa yang kita dapatkan kalau kita membangun mezbah yang ketiga, yang terakhir? Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Tadi saya katakan, kadang Tuhan izinkan kita mengalami banyak sekali persoalan pergumulan yang begitu berat, supaya kita apa? Kita kembali kepada Tuhan. Saudara, jadi kalau saudara mengalami pergumulan yang begitu berat dalam hidup saudara, bersyukurlah. Karena melalui persoalan pergumulan itu, Tuhan menyelamatkan saudara. Akhirnya saudara sadar, bertobat, dan membangun mezbah. Di saat saudara membangun mezbah, Tuhan pasti memulihkan keadaan saudara, memulihkan rumah tangga saudara, memulihkan perekonomian saudara, memulihkan hubungan yang tadinya retak antar saudara, antar keluarga. Tuhan pasti akan pulihkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari pesan firman Tuhan pada hari ini, bangun mezbah. Karena di saat kita membangun mezbah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan akan lakukan hal-hal yang hebat luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka, dan Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai kehidupan mereka hari ini sampai selama-lamanya. Mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.